sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, di mana pada hari ini khususnya untuk kelas 11 kita akan masuk materi tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku dengan dasar Alkitab yang diambil pada bab ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di mana secara garis besar pada semester gasal ataupun genap di kelas 11 ini sebagian besar memang akan membahas tentang keluarga. Jadi, kita awali pertemuan kita pada PJJ hari ini dengan bab Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Pada bab Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, akan Ibu jabarkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini. Yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku bertanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian, kompetensi dasar yang ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Untuk kompetensi dasar yang keempat, yakni bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga kalian masing-masing. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi Tuhan pedoman kehidupan keluargaku adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keluarga dan bentuk-bentuk keluarga. Kedua, menguraikan fungsi-fungsi keluarga baik secara sosiolog maupun secara iman Kristen yang akan dijabarkan pada materi di slide berikutnya. Yang ketiga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Keempat, menghayati dan memaknai peran Allah dalam keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Kemudian yang terakhir, menuliskan dan menyampaikan kesaksian tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Baik, kita akan mulai masuk ke materi yang perlu kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan pokok bahasan berikutnya adalah siapa sebenarnya pembentuk keluarga itu sendiri, dan pada slide ini dijelaskan bahwa Allah adalah pembentuk keluarga dengan dasar Alkitab diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, di sini menjelaskan bahwa Tuhan sendirilah yang berfirman. Berarti Allah sudah memiliki inisiatif, sudah memiliki rancangan. Tindakan selanjutnya setelah Allah berfirman, Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam, dan dari rusuk Adam dibangunnyalah seorang perempuan. Tindakan Allah menghadirkan seorang perempuan bagi Adam menunjukkan bahwa Allah sejak semula sudah memiliki rencana untuk terbentuknya sebuah keluarga dengan menjadikan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Sehingga terciptalah apa yang disebut dengan keluarga. Setelah peserta didik dapat mengetahui dasar dari pembentuk keluarga adalah Allah itu sendiri, maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang pengertian keluarga itu sendiri,
Di modul sudah dijabarkan begitu banyak pengertian, baik itu dari sumber-sumber maupun para ahli. Tapi di sini secara garis besar Ibu ambil 3 poin saja. Yang pertama dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki arti. Keluarga berarti ibu, bapak, beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Kemudian yang kedua, menurut ahli, Ibu ambil dari tokoh ataupun Effendi. Di sini menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Poin ketiga, pengertian keluarga diambil dari iman Kristen. Menjelaskan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya. Meskipun banyak pengertian dari keluarga, tetapi dari pengertian-pengertian tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, sehingga itu disimpulkan menjadi ciri-ciri satu keluarga. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama, ikatan darah atau adopsi, bahwa di dalam keluarga itu pasti memiliki hubungan, baik itu hubungan darah, kandung, ataupun juga diadopsi. Kemudian, hidup dalam satu rumah tangga, berarti ada pengelolaan, pengaturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempertahankan kebudayaan bersama. Jadi ada visi, ada suatu upaya untuk mempertahankan. Kemudian, adanya komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga. Di dalam suatu keluarga pasti terjalin suatu hubungan yang diwujudkan dalam komunikasi maupun interaksi. Berikutnya kita akan melihat bentuk-bentuk keluarga. Secara umum, di tengah-tengah masyarakat dikenal 2 bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga batih, nuklir, atau basic family, atau bisa juga disebut keluarga inti. Pada keluarga batih, anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kembali ke ciri-ciri tadi, bisa kandung, bisa diadopsi. Kemudian, bentuk keluarga yang kedua adalah keluarga besar atau extended family. Nah, pada keluarga besar ini, selain terdiri dari keluarga batih, juga ditambah dengan anggota keluarga yang lain yang memiliki hubungan yang erat dan senantiasa dipertahankan seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Nah, setelah peserta didik mengetahui tentang bentuk-bentuk keluarga, Ibu minta kalian melakukan pengamatan kepada keluarga kalian masing-masing. Keluarga kalian termasuk dalam bentuk keluarga yang bagaimana? Apakah termasuk dalam bentuk keluarga batih atau keluarga besar? Nah, pengamatan kalian terhadap keluarga kalian masing-masing nanti silahkan dilaporkan di lembar kerja siswa yang ada di dalam modul sebagai isian untuk nilai keterampilan. Ya, jadi silahkan kalian amati, kemudian jabarkan keluarga batih, keluarga besar itu terdiri dari siapa saja, sesuai dengan kondisi keluarga kalian masing-masing. Berikutnya kita akan berbicara mengenai fungsi keluarga itu sendiri. Ada 2 penjabaran, yaitu menurut sosiolog dan menurut pandangan analisis. Kita akan lihat terlebih dahulu apa fungsi keluarga menurut sosiolog, dan ada 9 fungsi di sini, yaitu 1. Fungsi biologis, 2. Fungsi afeksi, 3. Fungsi edukasi, 4. Fungsi rekreatif, 5. Fungsi ekonomis, 6. Fungsi protektif, 7. Fungsi status sosial, 8. Fungsi religius,
Dan yang ke-9, fungsi sosialisasi. Itu adalah 9 fungsi keluarga menurut sosiolog, di mana penjabarannya akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Berikut merupakan penjabaran 9 fungsi keluarga menurut sosiolog. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi biologis. Di sini keluarga berfungsi sebagai sarana reproduksi atau memperoleh keturunan. Jadi ada ikatan yang sah, diakui oleh agama maupun negara. Yang kedua, afeksi. Berhubungan dengan kasih sayang, perhatian, keintiman, keakraban. Itu harus ada di dalam keluarga. Ketiga, edukasi, di mana di sini keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang utama dalam mendidik anak-anaknya. Fungsi keempat adalah fungsi rekreatif. Di dalam keluarga harus mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, dan suasana damai terhadap seluruh anggotanya. Kemudian berikutnya fungsi ekonomis, merupakan pendukung utama bagi kelangsungan hidup keluarga, pencarian nafkah, penggunaan, pengelolaan, dan lain-lain. Fungsi protektif, keluarga harus mampu memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis. Fungsi status sosial, kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Fungsi religius, keluarga wajib mengenalkan, mengajak anggota keluarga hidup beragama sesuai keyakinan. Dan terakhir, fungsi sosialisasi, berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Setelah ke-9 fungsi keluarga menurut sosiolog tadi, kita akan melihat fungsi keluarga menurut iman Kristen. Ada 5 fungsi di sini. Pertama, rekan sekerja Allah. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik. Yang ketiga, sebagai lembaga untuk berekspresi. Yang keempat, sebagai sumber keselamatan. Dan yang kelima, menciptakan suasana surga. Nah, kelima fungsi tersebut akan Ibu jabarkan pada slide selanjutnya. Kita akan jelaskan fungsi keluarga menurut pandangan iman Kristen. Yang pertama, rekan sekerja Allah. Dengan dasar Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 28, keluarga menjadi rekan dalam menjaga mengelola alam semesta dengan baik. Kemudian lembaga pendidik diambil dengan Ulangan pasal 6 ayat 4-9, bahwa keluarga menjadi sarana pendidikan yang terutama bagi anak-anaknya. Kemudian lembaga berekspresi diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34-35. Keluarga tempat untuk mengekspresikan cinta kasih, harapan, kesetiaan, dan saling menghormati. Sumber keselamatan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 31, bahwa keluarga akan menjadi saksi hidup dalam teladan kehidupan yang menunjukkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana surga, Efesus pasal 3 ayat 17-12, bahwa keluarga bertugas untuk menyebarkan kasih, sukacita kepada anggota keluarganya, sehingga suasana surga dapat terwujud. Berikutnya, kita akan masuk dalam pembahasan landasan membangun keluarga dengan dasar Alkitab, Keluaran pasal 2 ayat 18-25. Silahkan nanti peserta didik membaca ayat tersebut. Di sini dari ayat tersebut diambil 3 poin dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibu, kemudian bersatu dengan suami dan istri, ketiga, keduanya menjadi satu daging. Nah, kita masuk tugas yang kedua atau lembar kerja siswa yang kedua. Silakan nanti diamati di bagian modulnya. Kalian punya tugas untuk mencari makna dari ketiga landasan tersebut. Apa makna bersatu
dengan istri dan suami, apa makna meninggalkan ayah dan ibu, dan apa makna keduanya menjadi satu daging. Itu nanti dikerjakan di buku tugas siswa. Meskipun Allah sejak awal menciptakan keluarga itu dengan kondisi yang baik, dengan tujuan yang baik, tetapi realitanya kita mengetahui bahwa kondisi keluarga saat ini ada banyak sekali dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana kondisi keluarga saat ini. Secara garis besar, Ibu ambil 3 poin saja. Yang pertama adalah marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu secara verbal maupun secara tindakan. Kemudian peningkatan kasus-kasus perceraian. Nah, prosentasenya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah maraknya perselingkuhan dengan berbagai macam alasan, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Ini sungguh mengkhawatirkan kondisi keluarga, karena dari awal Allah menciptakan keluarga itu dengan rancangan yang baik. Kenapa bisa terjadi kondisi keluarga-keluarga seperti yang dijabarkan di atas tadi, yaitu KDRT, perceraian dan perselingkuhan? Karena keluarga, khususnya keluarga Kristen, belum berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan Allah sendiri tidak ditempatkan di tengah-tengah keluarga. Sehingga supaya kondisi tersebut tidak terjadi, khususnya bagi keluarga Kristen harus memahami dan harus bisa merasakan 3 peran Allah bagi kehidupan keluarga sendiri. Yang pertama, Allah berperan untuk memberikan berkat bagi kehidupan keluarga, baik itu materi, keselamatan, kesehatan, kedamaian, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, Allah memberikan ampunan. Sebagaimana Allah mengampuni dosa manusia, Allah juga mengampuni dosa setiap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga juga harus mengampuni dosa anggota keluarga yang lain. Poin ketiga, Allah berperan sebagai pembaharu kehidupan di dalam anggota keluarga yang ditandai dengan arah dan tujuan anggota keluarga yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah Allah berperan dalam kehidupan keluarga Kristen, maka akan ada hal-hal yang diubahkan, dan ini menjadi tanggung jawab bagi keluarga Kristen untuk juga berperan di tengah-tengah kehidupan dunia sehingga tujuan Allah membentuk keluarga bisa tercapai. Kita lihat di sini ada 5 poin tentang peran keluarga Kristen di tengah-tengah dunia. Kita lihat yang pertama, keluarga Kristen harus mampu menjadi pusat pembentukan rohani setiap anggota keluarganya. Bisa ditempuh melalui apa? Misalnya melalui kegiatan-kegiatan rohani yang ada dalam keluarga. Kedua, keluarga menjadi tempat bernaung yang kudus dari hal-hal yang membawa kepada dosa, maka seharusnya keluarga menjadi tempat yang aman untuk setiap anggota keluarganya. Yang keempat, keluarga menjadi cerminan kasih Allah melalui apa? Melalui kehidupan, perbuatan, dan perkataan setiap anggota keluarganya. Dan yang terakhir, keluarga berperan untuk menceritakan karya Allah kepada dunia, menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia. Dari penjabaran-penjabaran setiap pembahasan di atas, untuk bab Tuhan pedoman kehidupan keluargaku akan ditarik ketiga kesimpulan supaya mempermudah pemahaman peserta didik pada materi ini. Yang pertama, karena Allah pembentuk keluarga, maka apapun kondisi keluarga Anda saat ini, maka Allah bisa memulihkan. Dengan syarat keluarga Anda mengizinkan Allah berperan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kedua, membuka hati. Izinkah Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk melakukan pemulihan sehingga kondisi keluarga kita bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ketiga, cerminan Allah. Dengan menjadikan Kristus teladan dan pedoman dalam kehidupan keluarga, maka tujuan Allah menciptakan keluarga Kristen dapat tercapai karena keluarga akan menjadi teladan bagi karya Tuhan Yesus Kristus agar bisa dilihat dan juga menyelamatkan
anggota keluarga yang lain, dan juga masyarakat.